Cek, harusnya udah masuk ya suaranya ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah join. Hari ini kita akan melihat bersama alur skripsi di semester genap tahun 2023-2024. Ini merupakan kegiatan rutin ya setiap awal semester, terutama untuk sebagai panduan nanti teman-teman merancang selama satu semester itu nanti saya mau sempro di bulan apa, saya mau sidang di bulan apa, kemudian kalau mau ngurus HKI itu berapa lama, kalau mau ngurus jurnal itu juga berapa lama. Nah, nanti bisa teman-teman lihat sendiri dari prosesnya, kemudian bisa diukur sendiri berdasar kemampuan masing-masing. Kalau misal saya mau lulus di bulan September, berarti di bulan ini sudah harus sempro, saya sudah harus ngurus ini macam-macam gitu. Hari ini ada dua sesi ya. Pertama dengan saya nanti akan membahas tentang alur pendaftaran judul. Yang kedua nanti dengan Pak Rian membahas tentang alur OBE. Nah, untuk kelancaran hari ini mari buka bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke. Saya akan share dengan timeline skripsi. Mana ya? Harusnya yang tampil adalah web PTI ya. Nah, timeline skripsi itu ada di bagian berita informasi. Timeline skripsi semester genap. Di sini sudah ada surat yang berisi timeline skripsi. Jadi nanti teman-teman cek sendiri di website. Yang pertama pendaftaran judul itu melalui pdi.umsac.skripsi mulai tanggal 19 Februari hingga besok tanggal 8 Maret. Waktunya berarti ini 2 minggu ya, 2 minggu untuk pendaftaran judul. Kemudian nanti pada tanggal 12 Maret pengumuman dosen pembimbing ini bagi yang baru pertama kali mengajukan judul. Kemudian tanggal 8 12 sampai 16 Maret itu langsung ada seminar proposal tahap 1. Itu untuk teman-teman yang entah semester kemarin belum sempro atau yang baru mengajukan judul semester ini eh, lancar sekali sempronya, lancar sekali pembuatan proposalnya. Jadi dalam waktu 2 minggu itu sudah langsung mengajukan judul, sudah langsung bikin proposal, langsung sempro. Untuk yang tahap 1, tanggal 12 sampai 16 Maret. Kalau nggak salah awal puasa ya kayak ini. Ya, nanti pas puasa-puasa sempro berkah gitu nanti. Selanjutnya sempro kedua tanggal 22 sampai 27 April itu berarti setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran biasanya ini pas UTS. Kemudian yang lain aman ya. Pendaftaran sidang itu setiap bulan dilayani, pendaftaran OB itu setiap bulan juga dilayani. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pertama yaitu pendaftaran judul. Itu teman-teman masuk ke akademik, skripsi wisuda, alur umum skripsi. Nah, di sini belum saya ubah. Nanti saya ubah dulu.
Pendaftaran judul skripsi semester dasar ini masih yang kemarin ya, nanti saya ubah dulu. Pokoknya nanti teman-teman mendaftar lewat form pendaftaran judul ini. Nah, syaratnya itu ada beberapa syarat. Yang pertama, sudah menempuh 120 SKS dengan maksimal nilai D-nya 10 SKS. Kemudian ada syarat mata kuliah itu untuk, oh ini untuk sidang deh, saya lupa. Jadi 120 SKS itu untuk pendaftaran judul, tapi untuk nanti mau sidang atau nanti mau apa namanya pengajuan OB itu 140, 141, tak edit sekalian. 140 kan totalnya 144. Ini 140 SKS. Ini pendaftaran semester genap. Nah, ini 140 SKS ya untuk sidang karena teman-teman total SKS selama selama kuliah itu 144, skripsi itu 4. Nah, berarti totalnya 144 SKS. Selanjutnya teman-teman harus KRS pada semester ini. Sebenarnya sudah dibagi kelas berdasarkan kelas ini, tapi jika kemarin yang belum mendapat dosen pembimbing, silakan ambil kelas bareng aja. Nanti akan diplot setelah masa revisi KRS. Setelah itu, teman-teman boleh melakukan bimbingan secara informal. Jadi di antara hari ini hingga besok tanggal 8 Maret ya, silakan melakukan pembimbingan informal karena kan belum ditentukan dosen pembimbingnya. Boleh mau mencari judul atau mengajukan judul sendiri. Yang kedua, misal tidak punya ide, silakan langsung isi form pendaftaran judul skripsi ini. Nanti untuk judulnya dikosongi begitu. Dengan begitu nanti dosen pembimbingnya itu akan diplotkan oleh prodi. Nah, 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 dah mana ini linknya skripsi. Nah, nanti teman-teman mendaftar lewat sini, terus mendaftar lewat Google Form yang ini, form pendaftaran skripsi genap 2324. Kalau belum punya judul ya, nah nanti di sini pilih yang belum. Apakah sudah mengisi judul melalui My Skripsi? Nah, ini silakan pilih yang belum. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan pembimbingan informal, sudah memiliki kesepakatan judul dengan dosen, di sini pilih yang sudah. Nah, sehingga prodi tidak akan mengupload dosen pembimbing lagi karena sudah ada kesepakatan dengan dosen pembimbingnya sendiri begitu.
Kemudian di sini ada syarat-syarat lain yaitu kayak skor TOEFL itu minimal 400. Tapi kalau belum lulus silakan tulis berapapun skor TOEFL. Kemudian jumlah SKS itu maksimal ada 10. Silakan di sini tulis berapapun jumlah SKS yang nilai kurang dari D-nya di sini. Kemudian yang aman ya, ini cuma bukti-bukti, jadi harus sudah pernah mengikuti seminar proposal sebagai peserta, nanti diupload di sini. Kemudian sudah pernah mengikuti kompetisi Presnas dari PKM, PDMB, dan macam-macam. PKM nanti tinggal screenshot unggah proposal, yang lain juga screenshot pernah mengikuti kompetisi, walaupun tidak lolos ya, tapi yang penting pernah mengikuti. Itu untuk pendaftaran begitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan lagi untuk pendaftaran itu di bagian SOP di sini. Di sini ada SOP skripsi. Pendaftaran. Nah, tentang judul ya. Pastikan judul itu sesuai dengan roadmap penelitian program studi. Di mana itu tahunya? Ada di web PTI lagi. Pada bagian riset pengabdian roadmap program studi. Nah, judul skripsi itu sebisa mungkin sesuai dengan roadmap dosennya yang ada di sini. Mana toh? Nah, ada empat tema besar. Yang pertama itu tentang multimedia dan game edukasi. Yang kedua itu tentang sistem informasi dan aplikasi pendidikan. Yang ketiga tentang transformasi digital dalam pendidikan. Yang keempat itu tentang keamanan dan jaringan komputer. Di bawahnya itu telah ditulis beberapa topik-topik penelitian yang bisa dijadikan judul. Sebagai contoh, di pembelajaran multimedia dan game, itu teman-teman bisa membuat game edukasi, bisa membuat pembelajaran multimedia dan lain-lain. Nah, kalau misalkan belum jelas, langsung ke lampiran. Nah, di sini ada contoh-contoh judulnya secara langsung berdasarkan dosennya. Misal, saya ajalah ya. Judul saya itu tentang chatbot berbasis generatif AI atau virtual tutor. Kalau teman-teman tertarik dengan topik skripsi ini, nah silakan ke kontak saya. Atau contoh ke yang Pak Jan Wantoro. Pak Jan itu kan dosen jaringan ya. Jadi di sini judul-judulnya ya berkaitan dengan jaringan. Di sini ada IoT untuk smart environments atau IoT untuk apa ini? Saya nggak tahu ini ya. Nah, yang lainnya Irma itu tentang computational thinking macam-macam itu. Nanti silakan dicek di sini di roadmap penelitian. Jadi teman-teman kalau bingung judul skripsi buka roadmap penelitian, nanti di sini ada topik-topik yang bisa diambil gitu. Kalau tertarik langsung kontak dosennya. Terus apa lagi? Mahasiswa melakukan pendaftaran judul nanti ya, yang pendaftaran judul itu. Terus nanti Prodi akan menerbitkan surat tugas. Surat ini pengumuman. Pengumuman eh, mahasiswa ini dosennya ini, mahasiswa ini dosen pembimbingnya ini. Begitu. Di tanggal
12 Maret. Kemudian ada pengeluaran, ini nanti Pak Rian. Terus ada pembimbingan skripsi, ini teman-teman minimal harus 14 kali pembimbingan ya. Dan semua harus diupload di My Skripsi. Nah, yang ini. Yang perlu lagi di bagian SOP adalah prosedur penentuan dosen pembimbing skripsi. Ada dua cara. Yang pertama itu judul berasal dari dosen. Silakan buka skripsi terus bagian penawaran judul atau apa ya saya lupa. Itu banyak sekali judul yang ditawarkan oleh dosen yang bisa diambil oleh teman-teman. Jadi tidak ada alasan saya bingung mau ambil judul apa Pak. Ya buka aja skripsi ya, di sana tinggal pilih. Yang kedua itu judul dari teman-teman sendiri. Misalkan saya pengen bikin game, terus saya mau dosen pembimbingnya itu Prof. Sutama misalkan. Nah, silakan melakukan konsultasi secara informal dulu ke dosen yang mau dituju. Nah, kalau sudah ada kesepakatan antara teman-teman dengan dosennya, silakan diupload di skripsi. Nanti eh, plot dosen itu menyesuaikan yang sudah ada di skripsi. Jadi prodi tidak akan mengupload ulang. Jadi sesuai dengan kesepakatan teman-teman dengan dosen pembimbing tersebut. Nah, setelah itu, setelah dapat dosen pembimbing kan nulis proposal ya. Penulisan proposal itu juga sudah ada di sini, di bagian website buku panduan penulisan skripsi. Secara apa ya? Biasanya, secara biasanya gitu. Sebagian besar itu proposal atau penelitian di PTI itu metodenya atau modelnya itu ya sih riset dan pengembangan itu sih halaman mana ini. Oh ini ya halaman 25 nih penelitian dan pengembangan. Jadi ada penelitian kan dibagi kualitatif kuantitatif, kemudian di pendidikan itu ada PTK. Nah, kalau di PTI itu masuknya penelitian dan pengembangan karena kan kita membuat aplikasi dulu, kemudian aplikasinya itu diuji coba ke siswa. Format proposalnya itu seperti ini, sudah dijelaskan di buku panduan skripsi. Jadi secara garis besar itu sampai bab 3 aja. Pendahuluan itu biasanya bab 1. Tinjauan pustaka itu kan di bab 2. Metode penelitian itu bab 3. Nah, jadi cara kalau teman-teman sudah membuat proposal itu bisa dibilang bab 1, 2, 3 sudah selesai begitu. Minimal pembimbingan itu 3 kali untuk pembuatan proposal dan itu juga sebagai syarat mendaftar seminar proposal. Jadi sudah melakukan bimbingan 3 kali dan tercatat di sistem My Skripsi. Oke, lanjut. Apalagi sekarang Sempro, Sempro udah penilaian. Ini jika sidang, kemudian yang lain, ujian pendadaran, nah ya, kalau pendaftaran itu doang sampai Sempro selesai. Begitu teman-teman. Jadi sumber utama
sumber utama itu berada di pti-umsac.id/skripsi. Nah, satu halaman ini sudah memuat semua panduan baik dari pendaftaran hingga seminar proposal. Ini juga sudah ada flowchart-nya untuk mempermudah memberikan gambaran proses pendaftaran skripsi di PTI itu seperti apa. Baik, Pak Rian lanjut ya, Pak. Oke. Nah, dilanjut Pak Rian tentang skripsi yang berbasis OBE atau luaran. Monggo. Oke, terima kasih Pak Arief. Saya melanjutkan ya terkait dengan teman-teman nanti kan di UMS ini ada kebijakan bahwa ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk pengganti sidang maupun skripsi. Nah, ini terutama bagi yang apa ya, ingin lulus lebih cepat nih. Sebenarnya bukan lebih cepat karena alurnya mirip dengan kalau skripsi konvensional, tapi bedanya nanti entah itu tidak sidang ataupun tidak menulis naskah skripsi yang beratus-ratus halaman itu. Jadi saya akan tunjukkan di web PTI sebenarnya sudah ada ini. Saya share screen dulu. Ini hostnya siapa Pak Arif? Share screen ini disable ya Pak. Oke, share screen. Nah, di web PTI bagian ptiums.ac.id/skripsi ya. Di sini ada sebuah tab yang tulisannya itu alur skripsi berbasis luaran. Nah, teman-teman sebenarnya bisa melihat ya alurnya secara garis besar seperti apa, ada flowchart-nya. Tapi kalau saya boleh menceritakan secara singkat, intinya itu gini. Jadi biasanya kalau di PTI itu teman-teman yang ngambil skripsi itu kalau tidak mau menulis naskah yang tebal itu, teman-teman itu opsinya itu ada dua. Satu yaitu adalah menulis jurnal, yang kedua adalah mengikuti conference, seminar ya. Nah, sementara kalau yang tidak mau sidang, tapi tetap perlu menuliskan naskah yang tebal itu, teman-teman bisa memilih OBE luarannya yang HKI, sertifikat HKI, hak cipta ya. Nah, kalau yang tadi, dua tadi, seminar maupun jurnal itu teman-teman tidak perlu lagi menulis naskah yang tebal dan juga tak perlu mengikuti sidang ya, melakukan sidang. Karena statusnya itu adalah pengganti skripsi. Sementara kalau HKI tadi adalah pengganti sidang. Nah, berkaitan dengan hal itu, jadi teman-teman mungkin dari awal sebenarnya bisa mendesain nanti kira-kira mengambil skripsi ini, ingin lulusnya itu jalur apa. Jadi kalau bedanya yang sidang, bedanya yang jurnal sama seminar itu adalah kalau secara singkatnya adalah kalau jurnal itu biasanya kita menuliskan ya sama ya intinya itu sama kayak yang ada di naskah skripsi, ada pendahuluan, ada kajian literatur, ada metode penelitian, ada pembahasan dan kesimpulan, cuma menuliskannya itu jauh lebih singkat. Jadi biasanya jurnal itu ada halaman minimalnya itu sekitar 15-an. Sementara kalau seminar itu biasanya lebih singkat lagi, malah ada halaman maksimalnya. Biasanya cuma 4, 5, 6 lembar aja. Tapi bedanya dengan jurnal, kalau seminar itu ya teman-teman nanti akan ada suatu hari di mana teman-teman harus mempresentasikan hasil temuannya itu. Jadi selain menulis artikel yang cuma singkat tadi juga harus dipresentasikan. Sementara kalau jurnal itu teman-teman tidak perlu mempresentasikan, hanya mensubmit artikel kemudian nanti dilakukan proses review. Nah, kalau ada perbaikan ya direvisi sampai diterima dan terbit LOA jurnal akan diterbitkan kapan. Kalau sudah terbit LOA itu nanti bisa digunakan untuk mengurus kelulusan. Nah, kemudian kalau HKI, nah ini sedikit berbeda karena tadi statusnya adalah pengganti sidang ya. Jadi teman-teman nanti tetap punya tagihan menuliskan naskah skripsi ya sampai eh, pendahuluan awal, kemudian sampai nanti akhir kesimpulan dan lampiran harus lengkap. Nah, tapi HKI ini kelebihannya tadi teman-teman tidak perlu sidang. Namun untuk mengajukan HKI ini yang perlu diperhatikan
adalah waktu terbitnya itu biasanya minimal itu 2 minggu. Nah, sekarang rata-rata minimal itu 2 minggu. Jadi kita mengajukan HKI sekarang katakanlah ya, kemudian 2 minggu lagi paling cepat itu sertifikatnya baru muncul sehingga baru bisa digunakan untuk urus kelulusan. Nah, sementara kalau conference dan jurnal tadi itu tergantung dari jurnal dan seminar apa yang akan diikuti. Jadi biasanya jurnal atau seminar itu mereka berkala ya. Contohnya E. coli itu berkala 1 kali setahun di akhir tahun. Nah, itu harus dipertimbangkan. Misalkan kalau teman-teman pengen lulus jalur conference mengikuti E. coli dan sementara misalkan pengen wisudanya itu katakanlah September itu nggak bisa. Karena E. coli itu nanti conference-nya baru ada saat Desember. Jadi kalau misalkan ikut E. coli berarti harus teman-teman wisuda mengikuti periode paling cepat yang Maret. Kalau misalkan jurnal itu biasanya terbitnya bervariasi ya tergantung jurnalnya. Ada yang setahun 3 kali, setahun 4 kali, dan banyak juga. Nah, itu tergantung teman-teman nanti mendesain pengen lulusnya kapan. Gitu. Harus cari jurnal yang publishnya itu sebelum kelulusan itu. Nah, terkait dengan HKI, ini sedikit berbeda ya. Kalau tadi itu teman-teman apa namanya jurnal atau referensi itu yang penting teman-teman dapat LOA itu sudah dapat digunakan untuk mengurus kelulusan. Kalau conference itu harus mendapat sertifikat conference. Nah, HKI teman-teman itu tidak boleh langsung mengajukan HKI tanpa sepengetahuan dosen pembimbing karena ada aturan dari prodi. Jadi dari prodi itu untuk mengajukan sertifikat HKI apa ya submit karya kita untuk di HKI-kan itu ada syaratnya minimal itu harus teman-teman sudah melalui proses uji media. Nah, jadi setelah produknya jadi, nanti diujikan media, setelah direvisi, itu baru diajukan HKI. Sementara kalau tadi teman-teman misalkan luarannya itu, katakanlah untuk conference, untuk jurnal, ya itu misalkan tidak membuat media itu juga boleh sebenarnya. Misalkan teman-teman mengulas suatu media, menguji ke efektivitas sebuah apa ya media yang telah dikembangkan sebelumnya itu juga bisa. Jadi tidak harus mengembangkan produk. Tapi kalau HKI, teman-teman nanti harus mengembangkan sebuah produknya. Entah itu aplikasi, entah itu sebuah karya desain web ya. Yang tidak boleh kalau HKI itu sesuai aturan rektor ya. Kemarin sama dengan statusnya di kepegawaian atau dosen ya. Yang tidak mendapat insentif itu adalah misalkan yang di HKI-kan itu buku poster misalkan. Poster, kemudian infografis itu nggak boleh. Jadi kalau di kita yang di HKI-kan ini yang di submit adalah karya desain aplikasi, website, dan semacamnya ya. Yang penting mengandung unsur apa ya produk-produk digital gitu. Tapi kalau misalkan kemarin ada yang mengajukan HKI itu adalah modul dalam bentuk PDF itu kita tidak akui. Jadi teman-teman walaupun pengen HKI, jadi nanti harus tetap mengembangkan produknya. Kemudian berkaitan dengan luaran yang pengganti skripsi dan pengganti sidang itu sebenarnya sudah diatur dalam SK Rektor ya teman-teman. Kalau nanti sudah bisa punya akun MySkripsi itu bisa melihat di info dan pengumuman ini ada keputusan Rektor nomor 84 itu mengatur tentang apa saja yang bisa dijadikan sebagai pengganti sidang ataupun pengganti skripsi. Itu ada banyak sekali. Di bagian bawah ini teman-teman bisa melihat ya, ini ada bisnis plan, ada apa ini? Juara atau nominasi peserta PIMNAS ini teman-teman kalau misalkan lolos PIMNAS itu juga tidak perlu skripsi, itu langsung keluar NEA. Tapi ini tadi saya menjelaskan biasanya kalau di Prodi PT ini karena kita seperti yang jelaskan Pak Arief tadi luaran skripsinya itu modelnya adalah menggunakan pengembangan yang itu ya R&D ya, skripsinya itu jenisnya R&D. Biasanya itu cocoknya itu ya artikel jurnal, artikel conference ataupun HKI, kekayaan intelektual berupa hak cipta. Nah, sementara yang lain ini sebenarnya juga boleh dan tetap akan diakomodasi. Kita meluluskan teman-teman jalur selain 3 tadi juga boleh. Tapi saran saya karena kita ini jurusan informatika yaitu biasanya kan
paling gampang itu adalah HKI. Kalau teman-teman dari jurusan katakanlah bahasa Indonesia, misalkan PBS, itu sulit memperoleh HKI karena tidak ada produk yang bisa hak ciptakan gitu. Kalau teman-teman kan misalkan bikin aplikasi, bikin web itu bisa di HKI-kan. Nah, jadi karena ada apa ya fasilitas itu, saya sarankan teman-teman ya memanfaatkan ya. Kalau bisa nggak usah sidang gitu. Karena sidang itu nanti apa ya biasanya itu lebih lama karena teman-teman kan harus merevisi. Nah, itu prosesnya biasanya lebih lama. Kalau HKI katakanlah ya, teman-teman itu proses revisinya itu hanya saat proses uji media. Setelah itu selesai, kemudian teman-teman menyelesaikan naskah sampai kesimpulan itu hanya dengan pembimbing saja. Tidak diuji oleh penguji naskahnya itu. Jadi biasanya lebih mudah. Kalau misalkan tadi luarannya berupa conference ya, seminar ataupun artikel jurnal itu ya reviewnya itu tidak dari penguji, tidak dari pembimbing, hanya dari reviewer jurnal ataupun conference itu aja. Selama dinyatakan lolos review dan diterima, berarti ya kita prodi akan mengakui itu sesuai dengan peringkat jurnal atau conference-nya. Misalkan kalau teman-teman jurnalnya itu terindeks Sinta 1, 2, 3 itu nanti nilainya A. Kalau 4, 5, 6 itu nanti nilainya adalah AB. Kalau conference yang diakui itu hanya conference internasional. Nanti nilainya itu adalah A, langsung A. Kalau yang seminar atau conference nasional, seingat saya ini tidak diakui di sini. Nah ini ya, proceeding terindeks yang didiseminasikan pada conference internasional. Ini nilainya nanti A. Kalau HKI tadi juga A. Nah, tapi ini tidak apa ya, tidak harus teman-teman itu menargetkan A. Mungkin kalau targetnya rendah ya atau katakanlah IPK-nya sudah aman banget gitu, misalkan 3,8. Teman-teman sebenarnya boleh memilih luaran yang lebih mudah, katakanlah jurnal yang Sinta 4, 5, 6. Ini biasanya proses reviewnya itu lebih longgar dan juga biayanya lebih murah. Kalau misalkan tadi jurnal Sinta 1, 2, 3 itu biasanya biayanya sekitar 1,5-an ke atas. Nah, kalau jurnal yang 4, 5, 6 itu biasanya jauh lebih murah, separuhnya atau biasanya ada yang gratis malah. Nilainya tapi AB. Nah, kalau misalkan teman-teman IPK-nya sudah aman ya 3,8, 3,9, nilai skripsi AB ini mungkin tidak berpengaruh. Paling nilainya IPK-nya hanya turun 0,0 sekian poin aja, ini tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau teman-teman perfeksionis ya targetnya ya harus Sinta 1, 2, 3 kalau jurnal biar nilainya A. Atau HKI tadi. Nah, mungkin satu lagi berkaitan dengan biaya ya. Kalau jurnal tadi sudah saya sebutkan, kalau Sinta 1, 2, 3 itu biasanya sekitar 1,5 habisnya. Ada yang 1,3, 1,2 ya sekitar segitu. Kalau seminar internasional, katakanlah teman-teman ikut Ikolai yang punyanya UMS itu murah. Kalau bagi mahasiswa UMS sekitar 150.000 kalau nggak salah ya. 100 apa 150 Pak Arif? 100 ya segituan ya. Nah, kalau HKI itu adalah biayanya 600.000. Itu biayanya kemana bayarnya? Nanti dilewatkan sentra KI di sentra KI punyanya di sana, nanti dibayarkan ke negara. Jadi bayarnya bukan ke kampus, bukan ke dosen, bukan ke prodi ya, tapi ke negara langsung. 600.000. Kemudian, apalagi yang perlu disampaikan? Nah, mungkin karena ini banyak yang awal skripsi ya, jadi kalau teman-teman nanti itu luarannya apapun yang pengen dilalui ya, untuk lulus ya, tapi teman-teman semuanya itu tetap harus mengikuti Sempro. Karena apa? Syaratnya untuk mengajukan luaran dan lain-lain tadi harus pertama itu teman-teman melakukan Sempro dulu dan menyelesaikan revisinya. Di mana untuk Sempro nanti teman-teman itu ada syarat yaitu sudah mengisi catatan bimbingan sebanyak 3 kali di sistem MySkripsi. Nanti kalau teman-teman sudah punya akun, nanti teman-teman akan bisa mengisi log bimbingan. Nah, ini minimal 3 kali baru teman-teman bisa mengikuti Sempro. Setelah itu nanti terserah milih jalur sidang, jalur HKI, jalur jurnal, jalur conference atau yang lainnya. Tapi teman-teman tetap harus mengisi catatan konsultasi hingga 14. Karena nanti akan dicek sama biro skripsi. Kalau belum 14, nanti teman-teman harus
sudah harus konsultasi sebanyak 14 kali dengan dosen pembimbingnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kontrol ya, bentuk kontrol kualitas luaran teman-teman nanti. Jangan sampai dulu ada yang prodi kebobolan ya, seperti misalkan belum di ACC dosen pembimbingnya, misalkan katakanlah sekarang sempro minggu depan langsung keluar jurnal gitu kan, nggak masuk akal. Kapan penelitiannya, kapan mengambil datanya? Nah, oleh sebab itu nanti teman-teman diwajibkan tetap harus mengisi log bimbingan atau catatan konsultasi ini ya sebanyak 14 kali untuk memastikan bahwa luaran yang teman-teman pilih nanti dicek oleh dosen pembimbing. Apalagi ya, mungkin itu saja kayaknya. Jadi mungkin itu saja terkait dengan UBE ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin nanti bisa ditanyakan. Dan kalau sudah dapat dosen pembimbing skripsi nanti bisa dikonsultasikan dengan pembimbingnya masing-masing. Itu aja Pak Arif, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, Pak. Kita lanjut sesi terakhir yaitu diskusi. Silakan jika masih kebingungan tentang alur baik itu pendaftaran atau alur pengajuan yang berbasis OBE. Ya, kita masih ada 15 menit untuk tanya jawab. Boleh via chat atau open mic, saya tunggu 1 menit aja. Sudah jelas? Ya, tidak ada soalnya. Insya Allah jelas Pak. Oke, baiklah. Jadi saya ulangi lagi ya. Semua sumber informasi itu ada di pti.ums.ac.id/skripsi. Dari pendaftaran, sempro, sidang, pengajuan luaran, prosedur HKI, semuanya sudah tertulis di situ. Silakan dibaca-baca, kemudian diterapkan, dijalankan, begitu ya. Karena ada quote dari 01, weh, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Oh, ini sebenarnya profesor kampanye ya Pak, tapi ya Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sesi sosialisasi skripsi semester genap dengan membaca adalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.